Penyakit chickenpox atau cacar air ini sudah pasti menular. Masalahnya, penularannya ini bisa lebih cepat dari muncul gejalanya. Ini buat chickenpox menjadi sulit dihindari. Lantas, bagaimana cacar air bisa menular begitu cepat dan apa yang bisa kita lakukan untuk cegah itu terjadi? Mari kita cari tahu lebih banyak bersama Live in Fullness to Eternity. Tujuh hal penting tentang chickenpox. Yang pertama, penularan cacar air. Ya benar sahabat Live, cacar air adalah penyakit menular. Ini menular karena adanya virus yang kita sebut varicella zoster. Virus ini termasuk dalam keluarga herpes virus dan sifatnya ini bisa menyebar dengan sangat mudah dari satu orang ke orang lainnya. Nah, berdasarkan penelitian terbaru, penularan cacar air atau chickenpox ini bisa terjadi melalui beberapa cara. Beberapa cara seperti ini, mulai dari kontak langsung, dengan kata lain saat kita tanpa sengaja tersentuh atau terjadi kontak langsung dengan cairan dari lesi kulit penderita cacar air, kita bisa saja terjangkit chickenpox ini. Sebuah studi yang dilakukan oleh Leung dan kawan-kawan di tahun 2014, mereka sebut bahwa virus varicella zoster ini bisa bertahan hidup pada permukaan kulit yang terinfeksi selama beberapa jam. Jadinya, ini meningkatkan resiko penularannya melalui kontak fisik. Penularan berikutnya ini yang justru lebih cepat lagi, di mana penularan chickenpox ini terjadi melalui udara. Virus varicella zoster ini ternyata bisa berjangkit hanya dengan droplet pernapasan si penderita. Simpelnya, jika penderita chickenpox batuk dan bersin, virusnya akan menyebar di udara dan ujung-ujungnya bisa terhirup oleh orang lain. Penelitian yang dilakukan oleh Romero, Steiner, dan kawan-kawan di tahun 2018, mereka mengkonfirmasikan bahwa virus ini bisa bertahan di udara dalam bentuk aerosol selama beberapa jam, terutama dalam kondisi kelembapan yang rendah. Nah, yang terakhir tapi tidak kalah penting adalah penularan chickenpox ini bisa terjadi dari ibu ke janin. Memang katanya lumayan jarang ya kasus ini terjadi, di mana virus bisa ditularkan dari ibu yang terinfeksi ke janin selama kehamilan. Namun penting untuk diingat, kapan ibu mengandung harus lebih berhati-hati. Karena menurut studi yang dilakukan oleh kohort oleh An dan kawan-kawan di tahun 2016, mereka temukan bahwa resiko penularan intrauterin bisa naik jika ibu terinfeksi pada trimester ketiga kehamilannya. Nah, sekarang yang paling penting sahabat Live ketahui adalah periode penularan cacar air itu seperti apa. Nah, kapan sih cacar air ini sudah bisa menular dan kapan juga ini bisa disebut aman atau sudah tidak menular lagi? Nah, pada umumnya penularan itu dimulai dari 1 hingga 2 hari sebelum munculnya ruam. Saat inilah yang berbahaya karena kita suka belum tahu kalau ternyata kita sudah mulai menyebarkan virus ini. Dan penularannya berlanjut hingga semua lesi kering dan membentuk keropeng. Nah, biasanya ini terjadi dalam 5 hingga 7 hari setelah timbulnya ruam. Nah, dianjurkan agar lebih baik kita atau penderita chickenpox ini lakukan isolasi mandiri selama sekitar 7 hingga 10 hari sejak munculnya ruam. Hingga semua lepuhan telah kering sepenuhnya agar tentu kita sudah pastikan benar-benar atau kalau virus ini sudah tidak akan menularkan ke orang lain. Nah, kedua, gejala-gejala cacar air. Nah, untuk gejala cacar air ini sahabat Live, biasanya gejalanya bisa muncul di 10 hingga 21 hari setelah terpapar virusnya. Nah, kalau berdasarkan studi observasional yang dilakukan oleh Gerson dan kawan-kawan di tahun 2015, mereka sebut gejala-gejala utama cacar air itu bisa seperti muncul ruam di kulit kita. Ini gejala yang paling khas dari chickenpox, di mana ruamnya mulai terlihat dan terasa gatal. Awalnya berbentuk bintik merah kecil yang disebut makula, kemudian berkembang jadi benjolan merah yang menonjol disebut papula.
Kemudian nantinya berkembang jadi terlihat seperti lepuhan berisi cairan yang disebut vesikula. Lalu berkembang lagi jadi benjolan merah yang menonjol yang disebut papula. Kemudian jadilah seperti lepuhan berisi cairan yang disebut vesikula. Dan terakhir jadilah keropeng. Gejala lainnya juga seperti demam, suhu tubuh biasanya naik hingga 38,3 degree Celcius hingga 38,8 degree Celcius. Penderita akan merasa sakit kepala, kehilangan nafsu makan, akan terasa juga nyeri otot dan sendi. Nah, untuk tingkat parah tidaknya gejala yang muncul itu, kalau berdasarkan penelitian terbaru oleh Zhang dan kawan-kawan di tahun 2019, mereka sebut bahwa intensitas gejala biasa bervariasi secara signifikan antara individu. Karena dengan beberapa kasus ada yang alami gejala yang sangat ringan, sementara yang lain bisa alami yang parah bahkan komplikasi serius. Dan yang ketiga adalah cara pencegahan cacar air. Nah, untuk mencegah atau pencegahannya, di beberapa tahun terakhir ini perkembangan cara cegah cacar air ini alami cukup banyak kemajuan. Pencegahannya sudah semakin baik dan memang juga sudah terbukti secara ilmiah efektif untuk dilakukan. Mulai dari vaksinasi varicella. Ini adalah metode paling efektif untuk pencegahannya. Sebuah studi meta-analisis oleh Merin dan kawan-kawan di tahun 2016, mereka sebut bahwa vaksin varicella memiliki tingkat efektivitas sebesar 81% dalam mencegah semua bentuk cacar air dan 98% efektif dalam mencegah kasus cacar air yang parah. Nah, dari Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga merekomendasikan 2 dosis vaksin untuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang belum pernah terinfeksi atau belum divaksinasi. Nah, pencegahan lainnya juga dengan bisa dilakukan isolasi, di mana penderita cacar air harus diisolasi untuk bisa bantu cegah penyebaran virusnya. Penelitian oleh Heiniger dan Seward di tahun 2014, mereka menunjukkan bahwa isolasi selama periode penularan bisa bantu kurangi resiko penularan hingga 85%. Selain itu, juga harus tetap pintar-pintar jaga kebersihan diri. Harus rajin cuci tangan dan hindari berbagai barang pribadi kita dengan berbagi barang pribadi kita dengan penderita cacar air. Nah, metode jaga kebersihan ini ternyata juga sudah terbukti efektif, apalagi bagi sesama anggota keluarga, seperti yang sudah dibuktikan oleh studi observasional yang dilakukan oleh Leung dan kawan-kawan di tahun 2017. Yang terakhir juga ada pencegahan yang disebut imunisasi pasif. Untuk individu dengan resiko tinggi yang telah terpapar virus, immunoglobulin varicella zoster atau VVIG ini bisa diberikan untuk membantu cegah atau kurangi keparahan penyakit. Dan itu sudah terbukti membantu kurangi resiko infeksi hingga 50% menurut penelitian yang dilakukan oleh Kemp dan kawan-kawan di tahun 2020. Nah, yang keempat adalah cara mengatasi cacar air. Nah, untuk cara mengatasinya, ya memang meskipun cacar air umumnya sembuh sendiri, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk bantu kelola gejala dan percepat pemulihan tentunya. Bisa diberikan antihistamin oral dan untuk kurangi rasa gatal, bisa juga diberikan acetaminophen atau ibuprofen yang bantu kurangi demam dan nyerinya. Tapi ingat, penggunaan aspirin harus dihindari karena nanti bisa terkena resiko sindrom Reye. Begitu juga diberikan lotion kalamin yang dioleskan ke kulit agar bisa bantu redakan gatalnya. Itu untuk anjuran obat-obatannya. Tapi untuk lebih detailnya, jangan lupa untuk konsultasikan dengan dokter tentunya. Nah, kemudian bisa juga dilakukan terapi antivirus seperti acyclovir, bisa diresepkan oleh dokter. Biasanya ini diberikan untuk beberapa kasus yang parah. Di mana menurut sebuah tinjauan sistematis oleh Klassen dan kawan-kawan di tahun 2015 menunjukkan bahwa terapi antivirus ini bisa bantu kurangi durasi demam dan bisa percepat penyembuhan resi kulit jika diberikan dalam 24 jam pertama munculnya ruam.
Dan terakhir, jangan lupa untuk jaga hidrasi tubuh yang cukup. Itu sangat penting sahabat Life, khususnya jika terjadi demam. Karena dengan kita tetap jaga tubuh terhidrasi dengan baik, menurut Park dan kawan-kawan di tahun 2019, ini bisa percepat pemulihan dan bahkan bantu kurangi resiko komplikasi. Dan yang kelima adalah komplikasi cacar air. Sahabat Life, memang ya meskipun sebagian besar kasus cacar air ini sembuh tanpa komplikasi serius, beberapa individu ternyata bisa alami komplikasi sahabat Life. Penelitian terbaru oleh Rodriguez Santana dan kawan-kawan di tahun 2020, mereka sebut bahwa beberapa komplikasi justru perlu diwaspadai. Nah, contohnya bisa terjadi komplikasi seperti infeksi bakterial kulit, di mana lesi cacar air ini bisa jadi pintu masuk bagi bakteri. Dan ujung-ujungnya bisa sebabkan infeksi seperti impetigo atau selulitis. Bisa juga terkena penyakit paru-paru seperti pneumonia. Bisa terkena radang otak yang jarang terjadi tapi serius seperti encephalitis. Begitu juga terkena sindrom Reye. Bisa juga terkena herpes zoster atau shingles. Di mana ini adalah bentuk reaktivasi virus varicella zoster ini yang bisa terjadi bertahun-tahun setelah infeksi awal. Dan sebagai closing statement kita, sahabat Life, sekali lagi saya ingatkan, meskipun cacar air ini umumnya dianggap sebagai penyakit masa kanak-kanak yang relatif jinak, penelitian terbaru terus mengungkapkan kompleksitas virus varicella zoster ini. Jadi sangat penting untuk kita perhatikan cara cegah serta tentunya cara atasi penyakit chickenpox ini secara efektif. Dengan perkembangan dalam vaksinasi, terapi antivirus, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang patogenesis virus ini, tentu kita bisa berharap untuk ada pengendalian yang lebih baik terhadap penyakit ini dan penyebarannya di masa depan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in fullness to eternity.